Masyarakat Rengat itu dikumpulkan, kemudian dibariskan di pinggir Sungai Indragiri. Dalam hitungan 1, 2, 3, tentara Belanda menghujani peluru sehingga penduduk Rengat terbunuh, kemudian tercebur ke Sungai Indragiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kalian yang baru pertama kali melihat channel ini, jangan lupa subscribe, like, comment, and share karena semuanya itu gratis. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini. Semoga video ini dapat memberikan manfaat sekaligus ilmu pengetahuan bagi saya sendiri dan bagi para penonton video ini. Disclaimer terlebih dahulu, jika terdapat pembahasan atau alur cerita yang tidak sesuai fakta, sejarah maupun sumber referensi, mohon dibenarkan dengan cara sebenar-benarnya. Kalian bisa memberikan pendapat, kritik sekaligus pembenaran sejarah di kolom komentar. Tidak usah buang-buang waktu, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Sejarah pembantaian Rengat pada tahun 1949. 17 Agustus 1945. Kita semua mengetahui pada hari tersebut terdapat momen proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang menyatakan bahwasanya Indonesia itu terlepas dari penjajahan di semua negara dan menetapkan bahwasanya Indonesia telah merdeka. Namun dari pihak Belanda itu tidak mengakui proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, sehingga pihak Belanda itu masuk ke Indonesia melakukan agresi militer di sebagian wilayah Indonesia. Dan akhirnya masyarakat Indonesia itu kembali berjuang mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Agresi militer Belanda itu terjadi dua periode. Agresi militer Belanda yang pertama itu pada tahun 1947 dan agresi militer Belanda yang kedua itu pada tahun 1948 sampai 1949. Agresi militer Belanda yang kedua itu mengadopsi taktik perang kilat di sebagian wilayah Indonesia. Yang paling menonjol untuk dikenang sebagai sejarah nasional adalah peristiwa Belanda menyerang wilayah Yogyakarta sebagai pusat ibu kota Republik Indonesia. Agresi militer Belanda yang kedua itu merupakan sebuah catatan dalam sejarah kemanusiaan di Indonesia. Kemudian dikenal dengan peristiwa serangan umum 1 Maret 1949 yang mengakibatkan 300 tentara nyawanya hilang, 53 polisi Republik Indonesia. Namun, agresi militer Belanda tidak hanya di wilayah Yogyakarta, melainkan di sebagian wilayah Republik Indonesia. Tragedi kelam agresi militer Belanda jilid kedua juga dialami oleh masyarakat Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau pada tanggal 5 Januari 1949. Pada saat itu Provinsi Riau itu masih belum terbentuk, sehingga daerah Rengat itu termasuk ke Provinsi Sumatera Tengah. Selama agresi militer Belanda jilid kedua di wilayah Rengat itu mencapai korban nyawa hingga ribuan masyarakat Rengat yang diserang oleh tentara Belanda. Sejarawan asal Universitas Amsterdam yakni Anne Luthook dalam Historia ID menyatakan bahwa sumber-sumber sejarah Indonesia beserta saksi pada saat itu yang masih hidup menyatakan bahwa pembantaian Rengat itu mencapai 1.500 nyampai 2.000 korban nyawa, diantaranya tentara, masyarakat sipil, laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Namun jumlah tersebut itu tidak pasti, masih diperdebatkan di kalangan para ahli sejarah. Sehingga pada hari ini setiap tanggal 5 Januari itu diperingati oleh pemerintah Indragiri Hulu beserta masyarakatnya dengan hari bersejarah. Dalam wilayah tersebut terdapat sebuah monumen yang mencatat nama-nama para pejuang Indonesia untuk mengenang perjuangan mereka yang telah mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Rengat itu merupakan sebuah kecamatan sekaligus ibu kota Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, Indonesia. Letak kecamatan Rengat itu dilintasi oleh Sungai Indragiri, sedangkan masyarakat wilayah tersebut itu merupakan suku Melayu.
Di wilayah Rengat itu terdapat sebuah monumen yang mencatatkan 186 korban nyawa dalam peristiwa pembantaian Rengat 5 Januari 1949. Pembuatan monumen tersebut bertujuan untuk mengenang jasa-jasa beliau dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Pada tahun 1949 terjadi agresi militer Belanda jilid kedua yang menyerang wilayah Provinsi Riau, terutama di wilayah selatan, diantaranya wilayah Rengat, Tembilihan, dan wilayah lainnya. Arus sungai yang tadinya tenang, yang tadinya berwarna coklat, berubah menjadi warna merah darah. Sungai menjadi kuburan tak bernyawa bagi para pejuang Republik Indonesia dari tangan para penjajah. Diceritakan pada hari Rabu pagi tanggal 5 Januari 1949, masyarakat Rengat mengalami tragedi yang sangat gelap. Jika kalian tidak mengetahui, pesawat P-51 Mustang itu merupakan sebuah pesawat dengan senjata jarak jauh yang sangat diandalkan pada zaman Perang Dunia Kedua. Dari arah tenggara kota, ada pesawat bercocor merah dengan tipe P-51 Mustang. Itu menghujani peluru membabi buta, menghancurkan fasilitas umum. Di antaranya markas-markas tentara, pendukuhan penduduk, serta fasilitas lainnya. Penyerangan udara tersebut itu berlangsung hingga siang hari. Namun, penderitaan masyarakat Rengat itu belum selesai sampai situ. Karena datang lagi 7 pesawat transportasi dengan tipe Dakota yang membawa 180 tentara pasukan khusus Belanda, KST, Korps Spesial Truppen. KST tersebut ini merupakan sebuah satuan pasukan khusus militer Belanda. Datanglah 7 pesawat dengan tipe Dakota, kemudian menurunkan 180 pasukan khusus dengan metode terjun payung atau parasut di wilayah rawa-rawa di sekitar Kampung Sekip. Penyerangan melalui darat tersebut itu dimulai dari jam 11 hingga petang. Kemudian peristiwa tersebut dikenal dengan Operasi Lumpur. Penderitaan masyarakat Rengat belum selesai sampai Belanda mengirimkan sebagian pasukan Green Beret. Diperkirakan 3 kompi atau 350 tentara melalui jalur sungai yang dipimpin oleh Letnan Rudi Demeng. Sehingga wilayah Rengat itu dikepung dari sisi utara, darat, dan jalur sungai. Apa sih tujuan mereka itu menguasai wilayah Rengat? Jelas tujuan mereka adalah untuk mengendalikan minyak di wilayah tersebut. Diceritakan dari salah satu saksi pembantaian peristiwa Rengat 1949 yang masih hidup pada saat itu, menceritakan bahwasanya masyarakat Rengat itu dikumpulkan, kemudian dibariskan di pinggir Sungai Indragiri. Dalam hitungan 1, 2, 3, tentara Belanda menghujani peluru sehingga penduduk Rengat terbunuh, kemudian tercebur ke Sungai Indragiri. Menjelang sore, masyarakat yang masih hidup disuruh oleh tentara Belanda untuk membuang korban-korban yang berserakan di jalan kota, dibuang di Sungai Indragiri. Sedangkan tentara Belanda melanjutkan pembunuhan, pembantaian secara sistematis. Yang terjadi pada tanggal 5 Januari 1949. Sungai warna merah akibat dari darah masyarakat Rengat dan para tentara. Para penduduk tidak mau memakan ikan dari Sungai Indragiri karena ketika dibelah perutnya itu terdapat jari-jari korban pembantaian. Namun jumlah pasti dari korban pembantaian peristiwa Rengat 5 Januari 1949 itu masih diperdebatkan oleh para ahli sejarah. Jika kalian ingin mengetahui lebih detail lagi tentang pembahasan sejarah pembantaian Rengat, kalian bisa membaca buku Sejarah Nusantara. Sekian kutipan dari cerita sejarah
pembantaian Rengat 1949. Semoga video ini dapat memberikan manfaat sekaligus ilmu pengetahuan. Saya Muhammad Miftahul Jannah mewakili Direksi NSN Kreatif pamit undur diri. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.